Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu tentang populasi dan sampel penelitian. Yaitu pada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Herbie Iqbal. Kepada Herbie dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi. Menurut Margono tahun 2004 halaman 118 dan menurut Sugiono tahun 2013 dan menurut Furqon tahun 2004 dapat kita simpulkan bahwa populasi ini dapat disimpulkan bahwa populasi ini bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain yang ada di wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pengertian sampel. Menurut Muri tahun 2007 dan menurut Suharsimi tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian besar karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi itu betul-betul representatif. Selanjutnya, macam-macam populasi. Menurut Muri tahun 2007, populasi digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama populasi terbatas, yaitu objek penelitiannya dapat dihitung, seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua ada populasi tak terbatas, yaitu objek peneliti yang mempunyai jumlah tak terbatas atau susah dihitung jumlahnya, seperti pasir di pantai. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Herbie Iqbal telah membacakan materi pertama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Weni Ramadhani. Kepada Weni, persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang penelitian kualitatif. Penelitian jenis kualitatif ini sering menggunakan teknik penarikan sampel seperti incidental sampling dan purpose sampling teknik, kuota sampling, dan snowball sampling. Sedangkan menurut Saleh tahun 2017, jenis teknik penentuan sampel yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya peneliti pemula, adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan atau purpose sampling dan snowball sampling. Next, pertama, incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan suatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Artinya, peneliti tidak sengaja dengan partisipan, namun orang tersebut memenuhi syarat atau cocok sebagai sumber informasi bagi penelitinya. Contohnya, penelitian tentang kepuasan konsumen pada pelayanan Transmart Lampung. Sampel yang dipilih tersebut akan ditentukan berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Berumur lebih dari 18 tahun dan baru pertama kali ke Transmart Lampung. Maka pengunjung yang tidak sengaja bertemu di depan Transmart Lampung dengan peneliti dan berusia di atas 18 tahun akan menjadi sampel penelitiannya. Yang kedua, purpose sampling, yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti kualitas pendidikan, maka sumber datanya ialah orang yang ahli di bidang pendidikan. Yang ketiga, kuota sampling, yaitu
pengambilan sampel dari suatu populasi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga mencapai jumlah tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Yang keempat, snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel bersumber data yang pada awal jumlahnya sedikit, tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti tentang wanita yang gemar mengoleksi barang antik. Dari satu partisipan yang sudah diwawancara oleh peneliti bisa diminta informasi tentang wanita lain yang memiliki kegemaran yang sama, yaitu mengoleksi barang antik. Selanjutnya, penarikan sampel penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik sampling yang biasa dipakai yaitu stratified random sampling dan simple random sampling dan teknik sampling sistematis. Pertama, random sampling yaitu suatu cara penarikan sampel acak di mana populasi terbagi pada beberapa kelompok atau strata yang sudah ditentukan. Contohnya, populasi dari suatu peneliti yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UMP berjumlah 365 mahasiswa. Peneliti membagi dua kelompok yaitu wanita dan pria, 146 mahasiswa atau 40%, dan 219 mahasiswi atau 60%. Kemudian peneliti memilih dari kelompok itu sebanyak 60 responden mahasiswa dan 44 responden mahasiswi. Selanjutnya, simple sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara pengambilan anggota secara acak dari populasi tanpa melihat tingkatan atau strata pada suatu populasi. Teknik ini digunakan apabila anggota dari populasi tersebut sama atau teknik penarikan sampel ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan tabel acak, angka acak, atau undian. Contohnya, jika peneliti ingin menarik sampel 45 orang secara random dari suatu populasi yang berjumlah 350 orang mahasiswa tingkat 1 jurusan PGSD, masing-masing mahasiswa diberi nomor 1 sampai 350. Setiap nomor ditulis di kertas kemudian dimasukkan dan dikocok. Setelah itu, kertas tersebut diambil satu persatu sebanyak 45 kali. Yang terakhir yaitu systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada urutan nomor populasi. Dalam teknik ini dikelompokkan menjadi ukuran sampel yang dibutuhkan dan sampel dipilih dengan cara mengambil setiap subjek ke N. Contohnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, besar sampel yang akan diambil yaitu 10, kemudian jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel, maka 100 per 10 adalah 10, kemudian baru kita pilih antara nomor 1 sampai dengan 10, misalnya nomor 3, kemudian nomor 6, dan seterusnya, sehingga terpilihlah 10 orang sampel, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Weni Ramadhani Usri yang telah membacakan materi kedua. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Deli Etira Nabila. Kepada Deli Etira Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Weni Ramadhani Usri.
Nah, yang ketiga adalah penarikan sampel penelitian campuran. Menurut Teddy dan Yu 2017, dalam studi Yono 2017, telah mengembangkan tipologi 5 sampel metode penelitian. Yang pertama yaitu strategi dasar. Dalam teknik penelitian pertama ini membagi kelompok minat menjadi beberapa strata, misalnya siswa di atas rata-rata, rata-rata, di bawah atau di bawah rata-rata, dan kemudian memilih sejumlah kecil kasus untuk dipelajari secara intensif dalam setiap strata berdasarkan teknik pengambilan sampel purposif. Hal ini penting untuk menemukan dan mendeskripsikan secara rinci karakteristik yang serupa atau berbeda di seluruh strata atau subkelompok. Yang kedua yaitu sampling sekuensial. Pengambilan sampel kuantitatif mempengaruhi metodologi yang kemudian digunakan dalam pengambilan sampel kualitatif. Sampling yang digunakan dalam penelitian kuantitatif kemudian digunakan sebagai kerangka sampling untuk penelitian kualitatif. Yang ketiga, sampling konkuren. Sampling kualitatif dikombinasikan menjadi prosedur-prosedur sampling independen atau diterapkan secara bersamaan seperti instrumen survei dengan respon tertutup dan respon terbuka. Yang keempat, sampling multi-level. Sampling yang diterapkan pada 2 atau lebih unit analisis. Strategi pengambilan sampel mixed method. Multi-level sangat umum dalam penelitian di mana unit analisis berbeda. Dalam penelitian bertingkat ini, peneliti sering tertarik untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan 2 atau lebih tingkat atau unit analisis. Yang kelima yaitu sampling yang menerapkan bentuk kombinasi dengan strategi sampling metode campuran sebelumnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deli Etira Nabila yang telah membacakan materi ketiga, yaitu selanjutnya kita masuk yaitu sesi pertanyaan. Kepada teman yang ingin bertanya kepada kelompok 4 dipersilahkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 4 dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan kepada Nana Maisa. Baik, terima kasih. Saya Nana Mesa Putri dengan NIM 19139043. Izin bertanya. Di sini saya bertanya, bagaimana cara membedakan antara sampel dan populasi dalam melakukan penelitian? Nah, jika ada, bisa diberikan contohnya. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nana Maisa yang telah bertanya kepada kelompok 4. Selanjutnya, kepada teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Jika kalau tidak ada, untuk pertanyaan Nana Maisa akan dijawab oleh Deli Etira Nabila. Kepada Deli, dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nana Maisa Putri. Nah, cara membedakan populasi dan sampel dalam sebuah penelitian adalah seperti yang sudah dipaparkan dalam PPT tadi, bahwa kesimpulan dari populasi itu adalah semua objek yang akan diteliti, sedangkan sampel itu adalah perwakilan dari populasi atau sebagian. Misalnya, kita ingin meneliti pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar bahasa Inggris siswa SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh, maka populasinya itu adalah seluruh siswa SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Kalau siswanya 1.500, maka populasinya adalah 1.000 orang, karena populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Nah, sampelnya yaitu adalah beberapa orang saja, misalnya 50 orang atau 100 orang yang akan diteliti. Contoh lainnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita membuat teh manis, saat kita membuat teh manis dalam satu teko, kita melarutkan gula ke dalam air teh yang ada di teko tersebut. Setelah itu biasanya kita akan mencicipinya. Nah, dalam hal ini sampelnya adalah air yang kita cicipi dan populasinya adalah seluruh air teh yang ada di teko. Jadi untuk membedakannya yaitu adalah populasi itu adalah semua objek yang akan diteliti atau mencakup semua objek yang akan diteliti, sedangkan sampel itu adalah perwakilan saja. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deli Etira yang telah menjawab pertanyaan dari Nana Maisa. Apakah saudara Nana Maisa telah memahaminya?
Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah dapat memahami untuk jawabannya. Baiklah, kami dari kelompok 4 mau ingin undur diri dari materi ini tentang populasi dan sampel penelitian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.